Wanita berambut ular ini lebih dikenal sebagai sosok monster yang jahat dan mematikan. Tetapi tahukah Anda, sebelum ia menjadi sosok monster yang mengerikan, ia memiliki kisah yang menyedihkan sekaligus menjadi korban persaingan antar dewa. Medusa adalah putri dari pasangan dewa laut Phorkys dan Keto. Meski kedua orang tuanya bertampang seperti monster laut, Medusa terlahir dengan wujud manusia normal, bahkan sangat sempurna dan cantik. Kedua saudari perempuannya merupakan Gorgon sejak lahir. Gorgon adalah wanita mengerikan berambut ular. Kedua saudarinya, Euryale dan Steno, merupakan makhluk abadi, sedangkan Medusa tidak. Sejak kecil, Medusa sangat mengagumi Dewi Athena. Waktu kecil, ketiga bersaudara itu sering bermain bersama. Medusa senang berpura-pura menjadi Dewi Athena, dan kakak-kakaknya akan berpura-pura menjadi penjahatnya. Medusa bercita-cita ingin menjadi pendeta suci di kuil Athena jika besar nanti. Singkat cerita, Medusa tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik. Bahkan dikatakan ia pernah menjadi salah satu wanita tercantik yang pernah hidup di dunia. Tekadnya menjadi seorang pendeta semakin kuat. Kini ia telah cukup dewasa untuk mengabdikan dirinya sebagai pendeta. Menjadi pendeta di kuil Athena tidaklah mudah. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain menjaga kesucian diri seperti sang Dewi Athena yang tidak pernah membiarkan dirinya tergoda oleh pengaruh Dewa Eros dan Dewi Afrodit. Pendeta Athena hanya akan mendedikasikan hidupnya untuk sang Dewi. Para calon pendeta juga harus melalui pelatihan yang sangat ketat dan disiplin, karena semua tindakan dan perilaku dari pendeta akan mencerminkan sang Dewi. Medusa memenuhi semua persyaratan dan juga mengikuti pelatihan dengan tekun dan disiplin. Akhirnya setelah melalui pelatihan yang ketat itu, Medusa berhasil menjadi pendeta suci Athena yang sempurna. Ia sering memimpin upacara-upacara penyembahan Dewi Athena. Karena kecantikan yang luar biasa, banyak pria yang jatuh cinta dan terpesona padanya. Kecantikannya bahkan menarik semakin banyak orang, terutama kaum laki-laki, untuk datang berdoa di kuil Dewi Athena. Wajahnya, gerak-geriknya, rambutnya yang berkibar indah, membuat kaum laki-laki terpukau saat menatapnya. Kehadiran pendeta baru yang cantik ini memang menarik lebih banyak umat untuk datang ke kuil. Namun sayangnya, kedatangan mereka bukan karena ingin berdoa pada Dewi Athena, melainkan untuk mengagumi kecantikan si pendeta. Mengetahui situasi itu, Dewi Athena menjadi cemburu dan marah. Bagaimana tidak? Orang-orang itu datang ke kuilnya bukan untuk menyembahnya, melainkan datang hanya untuk mengagumi kecantikan salah satu pendetanya. Terlebih lagi, ia mendengar salah seorang pria mengatakan rambut Medusa sangat cantik dan keindahannya melebihi Dewi Athena. Ia tahu Medusa adalah pendeta yang sempurna, tetapi sayangnya kecantikannya terlalu sempurna. Sang Dewi menahan diri untuk tidak melakukan tindakan apapun karena ia tahu Medusa hanya melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Namun bagaimanapun juga, Sang Dewi tak dapat berhenti memikirkan situasi ini. Poseidon, si penguasa laut yang mengetahui kegalauan Athena yang sebetulnya adalah keponakannya, mengambil kesempatan ini untuk balas dendam. Sebelumnya, Poseidon merasa marah karena kalah bersaing dengan Athena dalam pemilihan dewa utama di kota Athena. Diceritakan masing-masing dari mereka akan memberikan satu hadiah untuk rakyat kota Athena. Pemberi hadiah yang lebih disukailah yang akan memenangkan persaingan itu. Poseidon menunjukkan kekuatannya dengan menancapkan trisulanya ke tanah, dan seketika itu juga menyembur mata air. Namun sayang, airnya asin sehingga mata air itu menjadi kurang berguna. Sedangkan Athena memberi pohon zaitun sebagai hadiah yang tentu saja banyak manfaatnya. Akhirnya rakyat Athena memilih pohon zaitun sebagai pemenangnya, dan dengan demikian Dewi Athena lah yang terpilih menjadi Dewi pelindung kota Athena. Poseidon menyusun siasat jahat untuk balas dendam pada Athena. Ia akan menggunakan Medusa si pendeta cantik Athena untuk balas dendam. Poseidon diam-diam datang menghampiri Medusa ketika ia sedang berjalan di tepi pantai.
Poseidon juga kagum pada kecantikan Medusa. Dengan pesonanya, Poseidon berusaha memikat dan merayu Medusa agar menjadi miliknya. Tak termakan rayuan Poseidon, Medusa menolak segala rayuan Poseidon. Medusa tidak akan pernah melupakan janji sucinya pada Dewi Athena. Poseidon terus memaksa sehingga Medusa melarikan diri ke dalam kuil dan memohon perlindungan sang dewi. Merasa tersinggung karena ditolak dan dibutakan oleh nafsu, Poseidon akhirnya memperkosa Medusa di dalam kuil di depan patung sang Dewi Athena. Setelah puas menodai pendeta dan kuil Athena, Poseidon pun pergi. Medusa merasa kotor dan sangat malu ketika Dewi Athena muncul dari patungnya. Sang Dewi murka dan menyalahkan Medusa atas apa yang telah terjadi. Ia mengatakan karena tingkah laku Medusa yang memamerkan kecantikannya lah yang membuat kaum lelaki melenceng dari jalan kebajikan dan merendahkan kehormatannya sebagai seorang dewi. Sungguh malang nasib Medusa. Ia memohon ampun pada dewi yang sangat ia cintai itu, namun sang dewi tetap mengutuknya. Athena mengubah rambut Medusa yang cantik menjadi sekumpulan ular, dan barang siapa yang menatap matanya akan membatu selamanya. Athena tidak menghukum Poseidon karena ia menganggap tindakan Poseidon merupakan sifat alami entitas laki-laki, sedangkan Medusa dianggap bersalah karena telah merayu dewa dan membawa aib bagi kuil dan sang dewi. Lalu Medusa pergi melarikan diri dan tinggal di sebuah kuil yang telah diterlantarkan bersama kedua saudarinya. Meski ia telah dikutuk, namun ia masih memuja sang dewi dan masih menyembahnya. Banyak prajurit-prajurit yang datang untuk memburu kepala Medusa sebagai piala atau prestasi, namun mereka semua berakhir membatu selamanya. Sampai pada akhirnya Perseus, manusia setengah dewa, datang dan berhasil memenggal kepalanya. Perseus dapat berhasil memenggal kepala Medusa karena ia mendapatkan bantuan dari Dewi Athena dengan meminjamkan beberapa perlengkapan dewa. Ia bahkan meminjamkan perisainya yang mengkilap pada Perseus. Dengan bantuan perisai itulah, Perseus dapat melihat Medusa tanpa harus menatapnya langsung. Ternyata selama ini di dalam tubuh Medusa tersimpan benih-benih Poseidon. Sehingga ketika kepalanya terpenggal, lahirlah Chrysaor dan kuda bersayap Pegasus dari tubuh Medusa yang merupakan lambang kemurnian yang telah dicuri dari ibunya. Perseus memberikan kepala Medusa itu untuk sang Dewi Athena. Banyak yang mempercayai bahwa Athena membantu Perseus untuk memenggal kepala Medusa karena ingin mengakhiri penderitaan Medusa. Ia memasang kepala Medusa pada perisainya untuk mengenang Medusa pendetanya yang setia itu. Kepala Medusa konon dianggap sebagai jimat pelindung yang bisa mengusir hal-hal yang jahat. Oleh karena itu, banyak gambar kepala Medusa pada artefak Yunani dan Romawi. Sekian Amasto kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.